Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita memasuki malam ke-26. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal-amal baik, amal-amal ibadah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, episode kali ini kita masih melanjutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman. Kemarin kita sudah membahas dua sifat. Yang pertama adalah yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka ini berjalan di atas bumi ini haunan, itu dengan rendah hati. Jadi tidak ada kesombongan, tidak ada saling merasa sok-sokan dan seterusnya. Lalu kemudian kalau orang sudah melakukan hal yang baik, ini seringkali ada tantangan-tantangan atau rintangan dari luar. Entah itu bentuknya omongan, entah itu bentuknya perbuatan. Sehingga kalau ada orang-orang yang menghalangi dengan cara apapun, mereka ini dianggap orang yang al-jahilun, yang tidak tahu bahwa kebaikan itu justru sesuatu yang sangat berharga untuk masa depan kita, terutama masa depan di akhirat nanti. Karena hidup di dunia itu singkat. Saya kemarin lihat video-video di YouTube itu kan banyak. Dulu zaman ada video wakil presiden tahun sekian, lalu Pak Soeharto. Dulu itu siapa yang berani dengan Presiden Soeharto? 32 tahun berkuasa. Semuanya hormat, semuanya, tidak ada yang berani lah. Ternyata ya selesai. Jadi dunia itu ya gantian, karena memang sifatnya singkat. Dulu pernah kita bahas makna dari ad-dunya. Nanti kalau yang belum menyimak, silakan diputar lagi di rekamannya. Jangan lupa untuk like. Kalau di Facebook kan tidak ada subscribe-nya ya. Yang nge-like sama pertemanannya follow. Lalu kemudian, karena orang yang melakukan kebaikan ini, maka nanti dari lingkungannya, termasuk dari orang lain yang tidak tahu, al-jahilun, itu ngomongnya tidak enak lah. Maka Allah mengajarkan dalam rangkaian sifat-sifat ibadur rahman itu kita hanya mengucapkan qalu salama. Masya Allah. Oh, ini tasyakurannya HP baru tadi. Oke, kita lanjutkan. Ini bikin sendiri tadi. Tidak apa-apa, saya bikinin sendiri kan, diperes dari jeruknya ya.
Lalu kalau ada orang yang pencemooh kita, tidak senang dengan kita, itu ternyata tuntunannya adalah qalu salama. Kalau kita bisa membalas dengan kebaikan ya kita balas. Tapi kalau enggak ya sudahlah, enggak usah diabaikan gitu aja. Yang penting kita tetap berbuat baik. Jangan sampai kita ini lalu kemudian membalas untuk mencemooh lagi, karena itu tidak ada selesainya kalau begitu itu. Lalu sifat yang ketiga, kalau tadi kan pertama dari dirinya, yang kedua merespon dari apa yang lingkungan respon terhadap dia, lalu dia meresponnya seperti apa, itu qalu salama. Berarti sudah terkait dengan pihak lain. Yang berikutnya, ternyata dua hal ini juga berat, sehingga harus di-upgrade, harus disupport dengan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ciri ibadur rahman yang ketiga yang kita akan masuk pada malam ini, di sini disebutkan dalam ayat walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Di ayat 64. Yaitu orang-orang yang disebut ibadur rahman adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam, batayabitu itu nginep maknanya. Makanya kalau yang haji, yang sudah pernah haji, itu ada namanya mabit di Musdalifah. Lalu untuk mengumpulkan kerikil, lalu mabit di Mina sampai pada Nafarsani, kan begitu. Batayabitu itu menginap. Lah orang-orang ibadur rahman itu kalau menginap, artinya melewati malam harinya, apa yang mereka lakukan? Li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka ini beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ini simbol dari qiyam al-lail, yaitu sholat malam. Karena sholat itu ya ada sujudnya, ya ada berdirinya. Ketika sujud, itu sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu, yaitu ketika di waktu sujud. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sholat dilakukan dengan berdiri bagi orang yang normal, yang mampu untuk berdiri. Nah, kalau tidak mampu baru boleh duduk dan seterusnya. Ini dipertegas lagi di dalam surah Az-Zariyat. Jadi di surah Az-Zariyat itu Allah berfirman di akhir juz 26 itu, firman Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Dimulai dari ayat sebelumnya, kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Itu Az-Zariyat ayat 17. Ya, mereka ini sedikit sekali tidur di waktu malam. Ngapain? Wabil asharihum yastaghfirun. Pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Untuk apa ini dilakukan? Karena tadi itu, ini untuk mensupport agar kita ini semakin menjadi betul-betul yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi curhatnya itu langsung kepada Allah. Manusia itu, kalau kita lihat di dalam surah Al-Fatihah, kita ini kan baca surah Al-Fatihah kan dalam sehari semalam itu pasti membaca minimal 17 kali dalam sholat kita. Kalau ditambah sholat sunnah ya lebih. Surat Al-Fatihah itu ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada dua hal yang disebutkan di situ. Yang pertama, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Lalu yang kedua, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemarin kita sudah membahas, setan itu menggoda dari 4 arah. Yang 2 arah tidak disebutkan, tapi 2 arah itu menurut para ulama itu menjadi resepnya untuk menghadapi godaan setan. Arah atas itu menunjukkan kebesaran Allah. Arah bawah itu menunjukkan kelemahan manusia. Kalau itu dipadukan, maka di sini ada konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini menyembah Allah karena Allah maha segala sesuatu dan Allah perintahkan ibadah. Tinggal nanti rinciannya, ada ibadah yang namanya ibadah mahdhah. Apa ibadah mahdhah itu? Ibadah mahdhah itu yang ketentuannya sudah dari sononya.
Tidak bisa diubah, tidak bisa diotak-atik. Hanya nanti variasinya mungkin yang berbeda-beda karena Rasulullah mencontohkannya bisa berbeda. Nanti saya kasih contoh. Jadi ibadah mahdhah itu contohnya seperti sholat, puasa, haji, ya zakat. Itu masuk kategori ibadah-ibadah yang mahdhah. Ada yang waktunya sudah ditentukan dan tata caranya sekaligus ditentukan. Ada sholat, waktunya jelas, subuh sekian sampai sekian, ya kan? Nanti zuhur mulai matahari tergelincir ke arah barat sedikit sampai pada ketika bayang-bayang suatu benda itu sama. Nanti kalau sudah lebih masuk waktu asar. Nah, itu sudah jelas ketentuannya. Lalu ditentukan juga tata caranya, sholat ini bacaannya seperti apa. Rasulullah dawuh, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi secara fi'li, secara pekerjaannya dan secara qauli, ucapannya ini sudah ditentukan. Ada yang ditentukan dari sisi waktu. Apa itu? Ibadah haji. Ini waktunya ditentukan. Cuman fi'linya tawaf. Tapi qaulinya ini masih ada kelonggaran. Sehingga tawaf itu ada banyak doa, tetapi kalau tidak hafal maka doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau tidak bisa, doa bahasa Indonesia tidak apa-apa. Tapi kalau sholat tidak bisa. Ini. Jadi ada yang sudah tadi itu ditentukan. Ada ibadah-ibadah yang disebut dengan ghairu mahdhah. Itu pokoknya segala amal yang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan diniati lillah itu bernilai ibadah. Itu namanya ghairu mahdhah. Nah, sekarang saya kembali ke na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. La nasta'in, kata na'budu dan nasta'in itu kalau kita masukkan dalam ayat yang sudah kita bahas kemarin dalam rangkaian ayat puasa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau doa kita ingin terkabul, ingin dikabulkan oleh Allah, syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini dalam konsep na'budu. Falyastajibu itu kita memenuhi perintah Allah, ya. Lalu kita keimanannya betul-betul kita kuati, kita percaya betul. La'allahum yarsyudun. Sekaligus di situ kita minta pertolongan, Allah akan berikan. Jadi nasta'in saja tanpa na'budu, tidak bisa, harus na'budu dulu kita. Di ayat yang lain Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan disupport dengan apa? Bis sabri was shalah. Bisabri itu apa maksudnya? Bisabri itu ada yang memahami itu sabar secara umum. Tapi ada yang memahami bisabri itu dengan puasa. Kenapa? Karena Rasulullah itu pernah dawuh bersabda, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Puasa itu tidak ada yang tahu. Kita ini puasa bener apa enggak. Di pabrik kita minum apa enggak ada yang tahu. Ketika ke kamar kecil, ke jeding, lalu kemarin sempat minum apa enggak. Tapi kalau di pabrik mungkin nggak ada air ya. Kita makan tisu apa enggak lah, enggak ada yang tahu. Itu kalau sabar, bisa memanage kesabaran itu, sabar dalam menjalankan perintah Allah, itu nanti bisa mendownload atau bisa mensupport pertolongan Allah. Makanya ayatnya ista'inu bis sabri. Ya, sabar itu bentuknya luas. Menjalankan perintah Allah itu butuh sabar. Menjauhi larangannya itu juga butuh sabar. Ketika diuji itu juga butuh sabar. Ada 3 hal itu. Wassalah, sholat, kalau dimaknai sholat itu betul-betul sholat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sholat itu kan maknanya secara bahasa asalnya adalah ad-du'a. Tapi sudah menjadi satu istilah dalam agama kita. Kalau disebutkan sholat maka seperti yang dicontohkan Rasulullah. Sholat wajib, ditambah qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Ini insya Allah akan bisa pertolongan Allah turun ke kita. Dalam bentuk apapun. Kan begitu. Wasta'inu bis sabri
wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi ada konsep na'bud dan nasta'in, ini jangan dipisah. Banyak orang itu yang hanya minta pertolongan tapi na'budunya tidak dilakukan. Baru kalau sudah, orang Jawa bilang itu apa ya? Kecentok. Kecentok itu apa bahasa Indonesianya? Bukan. Tersinggung bisa, tapi yang di sini kepepet, sudah mentok, ada masalah, selama ini tidak pernah mendekat, lalu dia baru nasta'in. Ini kurang seimbang. Padahal na'budunya harus dilakukan dulu. Makanya ciri-ciri orang-orang yang disebut ibadur rahman itu termasuk diantaranya walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Lalu yang berikutnya walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dia ini berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah sambil terus berdoa agar dijauhkan dari siksa neraka Jahanam. Ya, kenapa? Karena neraka Jahanam itu azabnya itu merupakan inna adzabaha kana gharama, itu membuat kebinasaan yang kekal. Jadi di neraka itu waduh, pokoknya panas lah. Melebihi dari musim panas yang ada di Korea. Ya kalau di sini musim panas ini kipas di pasar dinyalakan semua, AC dinyalakan, sudah agak dingin lah dikit. Kalau di neraka tidak bisa, jenengan walaupun sudah kerja di Korea sekian tahun, nanti saya ke sana bawa kipas, bawa AC yang besar, nggak bisa. Ini sudah meledak duluan ini, bawanya gimana ke sana? Kan nggak bisa. Lalu kemudian satu ayat lagi, nggak usah panjang-panjang. Kalau sudah panjang ya mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya kan begitu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaqturu itu bukan turu ya, beda. Apa ciri-ciri ibadur rahman yang berikutnya? Yaitu hamba-hamba Allah yang apabila mereka menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan, sekaligus mereka tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, tapi secara wajar. Sekarang kita terkait dengan infak. Menafkahkan harta kita, tasarruf harta kita. Kalau di awal Al-Baqarah kan ayatnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi nafkah itu pertama adalah untuk diri kita sendiri. Allah memberikan rizki kepada seseorang itu untuk dinafkahkan pertama untuk dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk foya-foya. Tapi untuk bagaimana harta itu mensupport ibadah kita tadi itu. Ada orang itu yang mohon maaf, saking hematnya itu sampai-sampai untuk diri sendiri itu kadang terkesan pelit. Beli apa enggak ya? Enggak udah saya gini aja. Oh enggak, ada. Apakah boleh seperti itu? Ternyata kalau kita merujuk pada ayat ini, yang baik itu wajar. Mana yang menjadi kebutuhan, ya sudah berarti Allah anugerahkan rizki itu untuk kita pakai karena itu kebutuhan. Sehingga kita di sinilah dituntut untuk bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Mana yang keinginan karena hawa nafsu, karena dipengaruhi oleh gengsi. Loh ini harus kita pilah. Enggak, kalau ini kebutuhan jelas kebutuhan. HP tidak ada kameranya susah, tidak bisa VN, tidak bisa video call, tidak bisa visian kan susah. Butuh. Itu kalau nggak bisa visian, tidak ada gambarnya, itu bisa perang dunia ketiga. Nah, guyon. Itu kebutuhan. Memang harus disupport. Dan dalam hal nafkah rizki ini yang untuk kembali ke kita, Gus Baha itu sering cerita, bukan berarti jadi menyesuaikan itu ya, tapi tetap harus seimbang. Untuk sosial ada, untuk keluarga ada, tidak sampai mengabaikan salah satunya. Imam Malik radhiyallahu anhu, gurunya Imamuna Asy-Syafi'i, itu seorang yang kaya. Imam Abu Hanifah itu juga kaya sekali. Bahkan Imam Malik itu saking perhatiannya kepada Imam Asy-Syafi'i, setelah beliau itu Imam Syafi'i itu berguru ke Imam Malik, ketika mau berguru ke muridnya Imam Abu Hanifah,
Imam Asy-Syaibani di Irak. Itu oleh Imam Malik itu disangoni Imam Syafi'i itu. Ini seorang guru yang luar biasa. Disangoni, direntalkan unta. Jadi dulu rentalnya rental unta. Karena kendaraannya yaitu disangoni. Itu kalau dikuruskan itu entah berapa won itu. Pokoknya 50 juta lebih lah. Itu kalau dikuruskan. Itu gurunya nyangoni muridnya untuk ilmu. Jadi dengan banyaknya harta, kalau beliau untuk dirinya sendiri ya tetap ditasarufkan untuk hal-hal yang baik. Makanya harta itu kalau dikelola oleh orang yang baik, maka dia larinya ke sesuatu yang baik. Kalau harta dikelola orang yang brengsek, itu larinya ke sesuatu yang buruk. Ya kan? Maka inilah pinter-pinternya ngelola. Lah orang yang ibadur rahman, wa kana baina dzalika qawama. Jadi kalau kebutuhan, oh saya butuh untuk apa? Untuk mensupport agar ibadah saya begini lebih ini lagi, pakai. Lalu infak yang kedua, nafkah yang kedua, ini adalah menginfakkan apa yang dirizkikan oleh Allah kepada kita, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau yang sudah menikah, punya istri, maka istri itu tanggungan nafkahnya ada di kita. Anak, sama. Ini juga kita punya kewajiban nafkah. Bagi yang laki-laki, laki-laki ini karena haknya itu lebih dibanding perempuan, maka kewajibannya juga lebih. Umpama punya orang tua. Saudara-saudara yang lain perempuan, dan saudara-saudara yang lain orang tua sudah tidak berpenghasilan, maka nafkahnya kewajibannya ada di panjenengan sebagai anak laki-laki. Jadi laki-laki itu kepada ibunya, kepada orang tua itu tetap. Jadi ada kewajiban itu. Nah ini terkait dengan itu, bagaimana? Wa kana baina dzalika qawama. Ya tetap harus wajar, harus seimbang. Tidak lalu kemudian terlalu ngengkret, terlalu pelit, juga tidak terlalu los. Karena kadang terlalu los, kadang manusia itu kan cobaannya kan bermacam-macam. Ada orang tua yang diuji dengan anaknya, tapi ada juga anak yang diuji dengan orang tuanya, itu juga ada. Kadang orang tuanya melihat anaknya bangga kerja di Korea, penghasilannya sekian. Ada kadang orang tua itu yang uji anaknya. Ini ujian dari Allah. Nah ini nak butuh ini. Wah akhirnya sudah dimodali. Gagal lagi. Waduh rugi lagi. Modali lagi gagal. Ada yang begitu. Ada yang hanya sekedar untuk mohon maaf ya. Mungkin gaya hidup. Kalau untuk usaha masih lumayan. Ada cara-cara untuk meningkatkan. Nah ini ujian-ujian yang ada di dunia itu begitu. Makanya kadang orang hidup ini ya sawang sinawang memang. Melihat sana, oh, enak sama yang ini, ini cari sing lakoni, ujiannya sebelah sini, ini sebelah sini, sebelah sini nggak sama itu. Tapi bagaimana kita yang tetap mendekat pada Allah itu yang paling penting. Jadi jangan pernah berputus asa dan jangan pernah tinggalkan Allah. Pasti ada jalan. Hanya memang prosesnya satu sama lain akan berbeda. Jadi kembali lagi infak tadi, nafkah. Jadi setelah nafkah tadi untuk diri sendiri, untuk keluarga yang menjadi tanggungan kita, maka baru nafkah untuk orang lain. Lah orang lain itulah pertama kerabat yang bukan tanggung jawab kita, tapi kerabat dekat kita. Itu yang menjadi kewajiban kita untuk kita bantu. Nah sekarang kan sudah marak bagaimana membantu orang itu bukan hanya orang itu menjadi konsumtif, tapi bagaimana agar menjadi amal yang produktif. Itu yang harus difikirkan. Jadi nggak hanya ngenteni tok, kok ayah aku dikirimi. Ya apa cara nih? Ini kemudian berkembang sehingga dia bisa bangkit perekonomiannya. Ini yang sesungguhnya penting juga untuk kita fikirkan. Lalu ada nafkah-nafkah yang sifatnya di jalan Allah. Untuk menghidupkan ilmu, untuk menghidupkan semarak bagaimana kita beragama. Itu juga bagian dari kewajiban. Tapi ya tadi itu, ya ndak usah terlalu los, tapi juga yang penting jenengan yang bisa ngukur. Wa kana baina dzalika qawama tadi itu. Bahkan justru membantu sesuatu yang sifatnya akan mengalir terus, itu yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan shadaqah jariyah. Itu yang mengalir pahalanya.
Itulah nanti yang ketika kita sudah mati, kirimannya tetap. Kemarin kan sempat kita sampaikan juga dalil inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa atharahum itu tinggalan-tinggalan kita. Bisa bentuknya anak-anak yang solih-solihah yang mendoakan kita, ilmu yang bermanfaat. Jenengan menyampaikan kebenaran kok dipakai oleh orang lain, atau jenengan melakukan kebaikan ditiru orang lain terus melakukan kebaikan, jenengan dapat kiriman. Walaupun sudah meninggal, lu kan enak itu. Investasinya real untuk sanggup menghadap Allah. Kalau investasi di dunia ada kemungkinan rugi, tapi kalau investasi akhirat tidak ada ruginya. Ya. Jadi itu terkait dengan bagaimana mentasarrufkan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Lalu di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan. Makanya kemudian ada syariat namanya zakat. Zakat itu kan bagian dari sedekah. Cuman nanti kalau sudah memenuhi syarat wajibnya, maka sedekah itu menjadi wajib, itulah namanya zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum al-ayah dan seterusnya itu. Terakhir, sebelum saya akhiri, ada 3 ayat, rangkaian 3 ayat dari surah Al-Munafiqun yang bisa kita jadikan renungan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan kalian harta-harta yang kalian miliki dan anak-anak yang kalian miliki, baik anak kandung atau anak buah. Orang kalau sudah punya perusahaan besar, punya anak buah banyak, atau menjadi pimpinan organisasi, punya anak buah yang taat, itu jangan lalu kemudian menjadi kebanggaan sampai lupa mengingat Allah. Lupa mengingat Allah itu apa? Ya tidak menunaikan hak-haknya orang lain. Kenapa? Karena dalam Islam itu ibadah-ibadah yang mahdhah itu mesti ada dampak sosialnya. Sholat saja yang kelihatannya bersifat individu. Dengan lihat, itu kalau jamaah itu pahalanya 27 derajat. Ya, kalau sholat sendiri hanya 1. Itu menunjukkan apa? Betapa pentingnya kehidupan sosial. Lalu dimulai dengan takbir. Takbir itu membesarkan Allah, maha besar Allah. Diakhiri dengan salam. Salam itu nengok kanan, nengok kiri. Apa artinya salam? Salam itu mengucapkan ya keselamatan, harmonisasi. Sehingga pesannya, orang yang sholatnya baik itu seharusnya punya kesalehan sosial yang baik. Itu disimbolkan dengan salam. Noleh sini assalamualaikum, sini assalamualaikum. Makanya nanti akan kita bahas surah Al-Ma'un itu tersendiri itu. Surah Al-Ma'un itu luar biasa itu. Orang sholat itu ada yang dicela. Fawailul lil musallin yang alladzina hum an sholatihim sahun. Nanti kita bahas di waktu tersendiri. Nanti kaitannya dengan qad aflahal mu'minun. Orang beriman yang bagaimana yang beruntung itu. Kalau sekarang tidak nuntut, ini waktunya kepanjangan nanti. Nah, kalau menjelaskan tafsir itu tidak hanya sekedar baca terjemah, tapi luas. Saya kembali ke ayat tadi. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai itu semua melalaikan kita dari mengingat Allah. Sibuk kerja tapi sholatnya hilang. Jadi panjenengan ini sudah sangat luar biasa. Saya apresiasi, luar biasa. Capek. Makanya tadi saya tuh habis naik ke Busan Tower tadi dengan lumayan capek ya. Tapi terus saya ingat yang memotivasi saya apa? Jenengan ini. Saya ingat iya ya mek munggah ngono tok kok wis krasa kesel. Jenengan tuh dari pagi dalam kondisi puasa kerja yang begitu sampai bengi jek semangat. Sampai ngikuti kajian, ngikuti majelis ilmu. Wah, bismillah loh. Alhamdulillah dengan semangat itu datanglah larutan penyegar sehingga jadi segar. Iklan lagi. Ya walaupun ngantuk-ngantuk itu tapi kan tetap semangat. Oke. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal demikian kok sampai melalaikan dia dari mengingat Allah, mereka itu sungguh orang-orang yang rugi. Di Al-Quran itu kalau ada kata-kata khosirun, orang yang rugi, itu mesti ruginya rugi akhirat. Karena kalau rugi duniawi itu Allah nggak dinilai, gak apa-apa rugi dunia. Tapi lah rugi akhirat ojo sampai. Karena rugi akhirat nggak bisa balik. Rugi dunia
bisa terkejar insya Allah. Dikalkulasi yang matang, kerja keras lagi, ini bisa ketutup. Tapi kalau rugi akhirat, sudah sampai sana nggak bisa balik. Oh saya rugi, Allah pengen balik, nggak bisa. Itu lanjutannya berikutnya, ayatnya penjelasannya. Lanjutannya apa setelah itu? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah kalian dari sebagian. Ayatnya sebagian, tidak semuanya. Yang telah kami rizkikan kepada kalian min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian, yaitu kematian. Kenapa? Karena kalau sudah kadung mati, kok tadi itu yang saya jelaskan tadi, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kok dia tidak melakukan itu? Keluarganya diterlantarkan, untuk dirinya saja dia perlu ditabung, terus gawe opo? Mati juga nggak dibawa. Ya tetap tabungan untuk masa depan, tetap kita harus cerdas untuk mengatur terkait dengan finansial. Tetapi kan tidak begitu-begitu amat gitu loh maksudnya. Tetap. Itulah namanya qawama, itu di situ. Keseimbangan itu ada di situ. Lalu sosial, bagaimana orang di sebelah, di sekeliling kita, di masyarakat kita, di kampung halaman kita. Ada nggak kerabat kita? Jangan-jangan kerabat kita ini kita tidak pernah mereken dia, padahal dia ini membutuhkan uluran tangan kita loh. Kalau ada orang yang sampai itu, kalau dia sudah dilalaikan oleh hartanya, karena orang itu semakin menumpuk harta, itu kadang-kadang yang terjadi itu adalah dia semakin asik dengan hartanya itu dengan dikalkulasi. Lihat rekening di bank sekian, itu merasa cukup ini. Lalu bangga dia. Lupa dirinya, bahaya di sini. Makanya min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, karena kalau sudah mati kok dia tidak sempat infak, menafkahkan hartanya di jalan Allah, apa yang terjadi? Fayaqul, ini nanti minta kepada Allah, dia mengatakan begini, Rabbi ya Allah, Rabbi ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Cobalah seumpama saya bisa nggak mengajukan diundur sedikit saja kematianku. Artinya dia ingin balik lagi, hidup lagi di dunia. Lalu dia bertekad, kalau saya diberi kesempatan hidup lagi di dunia, apa yang akan saya lakukan? Fa'as-sodakoh. Saya sungguh akan sodakoh. Saya sungguh akan zakat. Saya sungguh akan infak di jalan Allah. Wa akum minas solihin. Dan saya janji akan menjadi termasuk orang-orang yang solih. Apa? Ayat kemudian yang ditutup surat Al-Munafikun dengan ayat walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak mengakhirkan ajal seseorang jiwa, ya. Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau memang ajalnya itu sudah waktunya datang. Enggak bisa diundur. Israel datang itu enggak bisa diundur. Dulu pernah saya ceritakan ya, yang Israel mendatangi Nabi Sulaiman itu, yang lalu ada yang pinjam angin Nabi Sulaiman, ternyata ajalnya di India itu. Itu diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tapi tetap standarnya wa kana baina dzalika qawama. Qawama itu ya wajar, stabil, seimbang. Mana yang kebutuhan, mana yang hanya keinginan, mana yang itu namanya terkait dengan tasarruf harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman, yang punya kesalehan individu sekaligus punya kesalehan sosial yang sebagaimana disebutkan dalam rangkaian ayat-ayat ibadur rahman. Insyaallah ini masih berlanjut karena ibadur rahman ciri-cirinya masih banyak lagi. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ya Allah auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqa, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al ma'ana wa fina syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar
arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat